Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Indra Primahardani SHMH, merupakan salah seorang dosen di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dengan nomor induk dosen 0029108806. Adapun mata kuliah yang saya ampu di sini adalah mata kuliah Hukum Acara Perdata, di mana mata kuliah ini memiliki bobot lebih kurang 2 SKS. Sebagai informasi, perlu kita sampaikan bahwasanya mata kuliah ini diselenggarakan secara langsung di kelas melalui tatap muka di ruang program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau. Mata kuliah Hukum Acara Perdata ini merupakan wadah bagi mahasiswa FKIP PPKN Universitas Riau untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa di peradilan perdata. Melalui hukum acara perdata ini, mahasiswa mampu mengetahui tentang upaya penyelesaian sengketa perdata, para pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa perdata, mekanisme penyusunan surat kuasa, mekanisme penyusunan gugatan, sita jaminan, putusan hakim, bahkan upaya hukum dan pelaksanaan putusan hakim. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata ini, yakni yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengertian dan definisi serta ruang lingkup hukum acara perdata. Mahasiswa mampu memahami sejarah singkat hukum acara perdata. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan para pihak yang terlibat di dalam hukum acara perdata. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai gugatan. Selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan aspek kuasa di dalam hukum acara perdata. Mahasiswa mampu memahami upaya hukum serta diharapkan mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan tentang putusan daripada hakim. Hasil pembelajaran mahasiswa itu diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi ruang lingkup hukum acara perdata secara keseluruhan. Mahasiswa mampu memahami sejarah singkat dari perkembangan hukum acara perdata. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan para pihak yang terlibat di dalam hukum acara perdata. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek daripada gugatan. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara membuat surat gugatan yang benar. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan gugatan class action. Mahasiswa diharapkan juga mampu membuat surat kuasa, menjelaskan bagaimana tata cara memberi kuasa di dalam sebuah surat kuasa. Diharapkan juga mahasiswa mampu menganalisis dan memahami aspek daripada sita jaminan dalam hukum acara perdata. Selain itu, dalam mata kuliah ini mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjelaskan tata cara pemeriksaan persidangan, serta mahasiswa mampu menganalisis dan memahami pelaksanaan putusan hakim. Dalam proses pembelajaran, biasanya metode pembelajaran pada mata kuliah hukum acara perdata ini saya terapkan secara bervariatif, mulai dari contextual learning, praktikal, project based, kemudian masuk juga di dalamnya case method, ya, karena berbasis kasus, yang keseluruhannya berbantuan lembar kerja dan media pembelajaran interaktif. Dalam praktikal, itu biasanya saya mendampingi mahasiswa untuk mampu menyusun sebuah draft surat gugatan dan juga menyusun sebuah draft surat kuasa. Dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan di kelas, biasanya saya menerapkan kuis yang dilaksanakan secara tertulis maupun memanfaatkan media belajar interaktif itu seperti Quizizz dan lain sebagainya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan pelaksanaan pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah hukum acara perdata dengan materi surat gugatan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kalau Bapak bilang pagi, semuanya yuk pagi semangat, bisa ya? Selamat pagi semua. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Ada yang sakit?
Ada ya, sehat semua ya. Alhamdulillah, karena sehat merupakan nikmat yang paling besar ya yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka kembali pada hari ini tentunya dalam mata kuliah hukum acara Nah, agar pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan materi yang kita sampaikan nantinya juga memberikan manfaat bagi kita, mungkin alangkah lebih baik pertemuan hari ini diawali dengan pembacaan doa. Untuk itu, Alwi, kami persilakan untuk memimpin pembacaan doa. Doa mulai. Doa selesai. Ini ya Robbal Alamin. Baik, terima kasih ya Alwi ya. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin Bapak izin ada presensi kita yang mana? Baik, boleh Bapak cek dulu ya kehadirannya ya. Aziza yang mana? Oke, hadir ya. Fitria hadir? Oke. Dita hadir? Oke. Yuli? Oke. Alwi? Desti hadir? Oke. Sira? Naila hadir? Johanna? Aidila? Fani? Diana? Nesi? Hadir? Oke. Ekmal? Oke. Wita? Jepida? Septia? Oke. Salah ya? Namanya ya? Oke. Oke, baik. Ya, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ya, Bapak mempunyai tiga buah pertanyaan pembuka, ya, tentunya untuk membantu mengeksplor pengetahuan awal kita terkait dengan gugatan. Nah, kita perhatikan pertanyaan pertama, ya, kira-kira apa sih, ya, yang kita pahami ketika mendengar kata gugatan? Ayo. Oke, silakan. Sebutkan nama, kemudian sampaikan jawabannya. Baik, perkenalkan saya Adila Mazara. Di sini saya menjawab pertanyaan nomor 1, apa itu gugatan? Nah, menurut saya gugatan itu adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan kepada pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui putusan hukum, gitu Pak. Oke, baik sekali jawabannya, beri tepuk tangan. Baik, tadi siapa lagi yang angkat tangan tadi? Oke, silakan sebutkan nama, kemudian jawabannya. Perkenalkan, saya Dita Maestranastia. Di sini menjawab, Pak, gugatan itu adalah proses hukum di mana seseorang atau sekelompok orang mengajukan permintaan kepada pengadilan. Oke, apa permintaan seseorang terhadap pengadilan. Baik sekali jawabannya berikut. Tadi Alwi, silakan. Alwi jawabannya. Gugatan itu adalah tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Tuntutan yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Baik sekali jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Coba kira-kira sampaikan ke Bapak, ya, eksplor pengetahuan kita. Kira-kira ketika kita mendengar kata gugatan tadi, apa sih contoh kasus perdata yang dapat kita kategorikan sebagai gugatan? Ya, silakan. Sebutkan namanya, kemudian ekspor jawabannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Pak, izin menjawab. Contoh kasus yang biasanya diajukan dalam kasus perdata itu seperti persengketaan tanah, adanya wan prestasi dari suatu pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Oke, ya. Tadi teman kita Yuliana memberikan dua contoh ya. Yang pertama adalah sengketa lahan, kemudian adalah tindakan wan prestasi, ya, di mana salah satu pihak tidak memenuhi hak maupun kewajibannya. Siapa lagi tadi? Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Dipradato Hasna. Contoh kasus perdatanya yang diajukan itu yang pertama ada utang piutang dan masalah warisan. Oke, ya, baik sekali ya, beri tepuk tangan. Ada dua, ya, utang piutang dan masalah waris. Ya, oke, kita simpan dulu jawabannya. Ada pertanyaan ketiga.
Sepengetahuan Ananda, apakah gugatan dan permohonan itu sama? Ayo, silakan angkat tangan, silakan. Apakah gugatan dan permohonan itu sama? Baik Pak, izin menjawab. Sebenarnya jawabannya berbeda karena pertama dari tujuan permohonan itu tujuannya itu untuk memperoleh penetapan ataupun penetapan hak dan dari pengadilan. Sedangkan gugatan itu untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara dua pihak. Nah yang kedua yaitu dari proses penyelesaian. Kalau dari permohonan itu proses penyelesaiannya itu melalui proses pemeriksaan perkara, sedangkan dari gugatan itu melalui proses persidangan, gitu Pak. Oke, baik sekali jawabannya. Ada yang ingin coba menjawab? Silakan. Baik Pak, saya Johanna Nanti. Johanna, Saya silakan akan Johanna. menunjukkan perbedaan gugatan dan permohonan. Yaitu kalau permohonan itu hanya ada satu pihak yang bersangkutan saja, sedangkan gugatan itu lebih dari satu pihak. Oke, lebih dari satu pihak. Kalau permohonan hanya yang mengajukan satu pihak saja. Baik sekali jawabannya, beri tepuk tangan. Nah, ya tadi kita sudah sama-sama mendengar ya jawaban dari teman-teman kita terkait gugatan, pengetahuan awal terkait gugatan. Nah, perlu kita ketahui bersama ya bahwasanya manusia itu makhluk politikon. Kira-kira ada yang ingat tidak makhluk zon politikon itu apa? Ayo, silakan. Yang tahu angkat tangan. Makhluk zon politikon, makhluk sosial. Nah, apa interpretasi makhluk sosial? Nah, kita tahu ya mulai kita lahir sampai kita berakhir ya kita saling membutuhkan satu sama lain. Kira-kira kita ada tidak yang tidak membutuhkan satu sama lain? Tidak ada. Pasti kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, karena kita saling membutuhkan tadi, tentu terjalin yang namanya hubungan. Ya, nah kita tahu di dalam konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3 apa katanya? Indonesia adalah negara hukum. Tentu berlaku di dalamnya yang namanya azas legalitas. Bapak tanya, ada yang tahu tidak azas legalitas itu apa? Setiap tindak lanjut perbuatan manusia diatur oleh aturan hukum. Mau kita berjanji alwi, ada aturan hukumnya. Kita mau jual beli ada aturan hukumnya. Ya, kita mau urusan waris, ada aturan hukumnya. Pinjam meminjam, ada aturan hukumnya. Sehingga kita ketika terjalin yang namanya hubungan tadi, tidak jarang ya atau pasti itu akan menimbulkan yang namanya hubungan hukum. Nah, dalam terjalinnya hubungan hukum itu tidak jarang terjadi persengketaan di dalamnya, beda persepsi, beda pandangan atau tidak memenuhi hak dan kewajiban, tentu akan menimbulkan yang namanya perselisihan, persengketaan. Jadi kita jawab tadi ya, perselisihan, persengketaan ya yang akan menimbulkan yang namanya akibat hukum. Kalau sudah menimbulkan akibat hukum, ya pasti ya kita perlu wadah untuk menyelesaikannya. Maka wadah itu kita sebut sebagai pengadilan. Nah, dalam menyelesaikan perkara perdata tadi, pengadilan mana yang berwenang? Pengadilan militer kah? Pengadilan negeri kah? Tata usaha negara kah? Atau pengadilan Mahkamah Konstitusi? Pengadilan negeri. Dan yang perlu kita ketahui, tidak semua pengadilan negeri berhak untuk memeriksa perkara tadi. Lain tidak, pengadilan negeri di mana objek perkara tadi berada. Nah, ini wadahnya, namanya kita sebut sebagai pengadilan negeri. Nah, tadi kita sudah mencoba mengidentifikasi ya siapa sih yang mengajukan gugatan itu. Tentu kita harus tahu dulu definisi gugatan. Suatu tuntutan ya atau lebih selaku penggugat. Nah, di situ ada penggugat namanya. Ya. Yang berkaitan dengan permasalahan atau sengketa. Nah, ada sengketa ya di dalamnya ya.
antara dua pihak atau lebih. Tadi kita sudah mencoba memilah yang mana yang yang mana yang gugatan, yang mana yang permohonan. Tadi Bapak dengar ada katanya permohonan itu terdiri dari satu pihak. Ya, kalau gugatan terdiri dari dua pihak atau lebih. Ya, yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, ya, sebagai di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Ya, maka para pihak dalam gugatan tadi hanya ada dua saja. Ada penggugat, ada tergugat. Penggugat itu orang yang haknya dirugikan dan menarik seseorang ke muka pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Sebaliknya tergugat itu apa? Orang yang ditarik ke muka pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ya, selanjutnya barulah kita bisa membedakan apa itu permohonan atau apa itu gugatan. Ternyata permohonan itu dia tidak terdapat sengketa di dalamnya. Ya, diajukannya kepada pengadilan negeri, outputnya apa? Penetapan pengadilan. Ya, karena diajukan oleh satu orang. Tapi ketika kita mengajukan antara dua orang, perselisihan antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat sengketa, diajukan kepada pengadilan, itu dinamakan sebagai gugatan. Hasil akhir gugatan adalah putusan pengadilan. Barulah kita tahu bahwasanya ya untuk mengajukan gugatan tadi perlu yang namanya surat gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Nah, dalam surat gugatan itu pun ya kita bisa mengidentifikasi ternyata ada tiga item yang menjadi materi dari sebuah gugatan. Apa itu? Ada identitas, apalagi ada dasar atau dalil, yang terakhir tentu ada tuntutan. Tuntutan kita bagi menjadi dua. Ada tuntutan primer dan ada tuntutan subsidiar. Primer artinya tuntutan pokok, subsidiar artinya tuntutan tambahan. Nah, Bapak kasih soal kasus. Ya, kita akan punya soal kasus. Ya, di sini Bapak sudah menyiapkan yang namanya lembar kerja. Ya, silahkan kita kerjakan. Ya, kita coba identifikasi di dalam surat gugatan tadi berdasarkan soal kasus ini, yang mana itu identitas para pihak, ya, mana itu dalil, bagaimana cara membuat dalil, dan apa isi tuntutannya. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan.
kita lanjut ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan, membacakan hasil kerjanya? Silakan. Oke, nah Bapak punya cara, metode ya untuk menunjuk kelompok mana ya yang akan presentasi. Silakan perwakilan kelas satu saja, kelompok angkat tangan. Silakan angkat tangan perwakilan satu saja. Silakan angkat tangan. Kita putar. Kita akan puting beliung. Ya, silakan diputar tangannya. Tunjuk kelompok mana yang akan mempresentasikan. Bisa ya? Oke, dalam hitungan ketiga, tunjuk kelompok mana yang akan tampil membacakan hasil kerjanya. Silakan 1, 2, 3. Oke, baik, kita silakan kepada kelompok 1 ya untuk membacakan hasil kerjanya. Kira-kira dari soal kasus yang sudah Bapak paparkan tadi, ya soal kasus studi kasus ini, kira-kira tuntutan apa yang tepat yang dapat kita ajukan kepada para tergugat? Silakan dibacakan hasil kerjanya. Berdasarkan hasil gugatan di atas, maka dengan ini pemohon mengajukan yang pertama, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan buat prestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menghukum penggugat membayar uang pinjaman sebesar 200 juta beserta bunganya sebesar 10% per tahun. Yang keempat, menghukum tergugat membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 100.000 untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan negeri dalam perkara ini. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang ketujuh, menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu with verbal which for meskipun ada perlawanan banding dan kasasi. Subsidiarnya apa kira-kira? Jika pengadilan negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adil. Oke, ya, boleh tepuk tangan. Ya, dapat kita identifikasi ya tadi ya, ternyata ada di situ tuntutan pokoknya yang kita sebut sebagai tuntutan primer. Ada tuntutan subsidiar yang kita sebut sebagai tuntutan tambahan. Ada berapa kira-kira yang dapat kita jadikan tuntutan pokok di sana? Ada sekitar berapa tadi? 7. Ada 7. Ya, yang menjadi tuntutan pokok. Nah, berdasarkan pemaparan dari kelompok 1 tadi dan berdasarkan materi yang sudah kita sampaikan tadi, apa yang dapat kita simpulkan kira-kira? Coba angkat tangan. Baik, Silakan, Joanna. Baik, kesimpulannya, yang pertama itu tadi menjelaskan tentang gugatan, yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum. Yang kemudian yang kedua permohonan, yaitu perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan, tetapi semata-mata untuk kepentingan permohonan yang bersifat sepihak. Kemudian materi gugatan terdiri dari identitas, dalil, dan tuntutan, yaitu primer dan subsidiar. Oke, baik, terima kasih. Benar yang dikatakan Yohana tadi, ya, bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara permohonan dengan gugatan. Gugatan itu adalah perselisihan yang di dalamnya terdapat sengketa antara dua orang atau lebih, ya, yang diajukan ke muka pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Sedangkan permohonan tadi dia adalah perselisihan yang di dalamnya tidak terdapat sengketa. Jadi yang diharapkan itu adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Paham ya? Oke, baik, demikian kuliah kita, pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, minggu depan kita akan coba praktik membuat surat gugatan. Ya, nanti Bapak akan membuatkan nomor kerjanya. Kita coba identifikasi mulai dari identitas, ya, bagaimana cara membuat identitas, membuat dalil itu seperti apa, terakhir baru kita mengisi sebuah
tuntaskan. Demikian pertemuan hari ini. Ya, terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.